Di sini tuh dingin, terus ada suara-suara nangis. Aku nggak sangka ada dari mereka yang tega membunuhku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, negaranya. Oke, jadi Motorola tuh ngelihat interest tentang horor di Indonesia ini kan sangat tinggi gitu ya. Bisa dibilang saat ini tuh number one. Bisa dilihat dari antusiasme film-film horor yang sekarang lagi hits di pasaran. Terus dari semua kalangan, dari kalangan atas menengah bawah, semua juga kayaknya kalau masyarakat Indonesia itu sangat antusias dan sangat mungkin penasaran gitu ya kalau berkaitan dengan horor. Makanya Motorola memutuskan untuk berkolaborasi dengan DMS Plus di berbagai peluncuran Motorola khususnya seri G. Dan kali ini khusus untuk acara malam ini kita bekerja sama dalam rangka peluncuran produk terbaru kita yaitu Motorola G57 Power. Cek dulu apakah aplikasi DMS Plus-nya ada di handphone yang sudah diberikan oleh tim Motorola. Oke, kita mulai acaranya ya. Boleh kita tepuk tangan buat keberanian kita yang udah sampai di sini. Oke, aktivitas malam ini itu kolaborasi dari Motorola dan juga DMS Plus, aplikasi horor pertama di Indonesia. Dan sebelum kita memulai, kita panggilkan dulu Ibu Miranda dengan ide gilanya malam ini. Coba tepuk tangan Ibu Miranda. Selamat malam Ibu. Gimana Ibu, udah ke dalam ya Bu? Ya. Oke, ada pesan apa nih buat kakak-kakak yang belum masuk nih? Kakak-kakak yang belum masuk harus terus menyala kok. Oke. Baik secara keberaniannya maupun handphonenya. Karena di dalam tuh seru banget dan banyak yang bisa dieksplor. Karena sebenarnya tempat ini tuh tempat yang indah gitu ya. Betul. Tempat ini tuh indah dan sangat-sangat estetik karena ini tuh bukan kita POV-nya dilihat aja di gimana. Ini bukan hanya semacam kayak kuburan apa gimana, tapi banyak banget bentukan-bentukan dan tatanan yang sangat bagus yang diperkaya dengan aktivitas dari DMS Plus malam ini. Oke. Pastinya pasti bikin seru. Aku berharap hari ini semua teman-teman bisa have fun exploring device kita yang terbaru Motorola G57 Power yang mungkin nanti lebih berasa power di dalamnya, power dan penyalaannya lebih berasa. Thank you juga buat teman-teman DMS Plus yang udah bikin acara ini menjadi kenyataan dan kita bisa experience ini bareng-bareng. Terus aku mau nyampein satu lagi, acara ini sangat terbatas ya. Memang kita hanya memilih rekan-rekan media dan teman-teman channel tertentu seperti yang teman-teman lihat nggak ada orang lain di sini, nggak terbuka buat publik. Jadi mohon digunakan sebaik-baiknya kesempatan ini dan terima kasih sudah menjadi bagian dari acara kolaborasi ini. Terima kasih. Orang yang meninggal tadi. Silakan lanjut, vlognya dimulai dari sekarang hingga akhir acara ya Kak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ini berarti Ke arah sana, sebelah sini Kak Didi, punten. Tuh yang merah-merah. oke. Siap. Oke, silakan naik Kakak Didi. Good luck. Sebenarnya aku kaget ketika bisa melihat tubuhku sendiri. Bahkan aku belum sadar jika aku sudah berada di dunia lain. Yang aku ingat hanyalah pada saat itu aku sedang dalam perjalanan pulang les.
Lalu seketika pandanganku hitam dan semua berubah. Namun ada yang membuatku berat meninggalkan dunia ini. Barang pemberian ibuku hilang, diambil pelaku. Tolong bantu aku menemukannya. Jika kamu mau membantuku, silakan lanjut ke pos selanjutnya. Ada suara remaja yang katanya barang berharganya yang dari ibunya itu diambil pelakunya. Hei, siapa itu? Siapa itu? Siapa di sana? Barang itu saya gunakan sehari-hari. Saya tidak tahu. Bantu saya menemukan barang sayangan saya. Pakai sehari-hari. Apa itu kira-kira? Perhiasan kah? Tapi dari yang aku tahu sesuatu yang dipakai dari ibunya dan kayaknya temennya yang melakukannya. Dan itu biasanya sesuatu yang berharga. Paham di sini krunya. Halo, permisi. Aku harus dengerin ini. Oke. Ini adalah temanku. Aku nggak sangka ada dari mereka yang tega membunuh. Padahal kami dekat, bahkan sangat dekat. Aku yakin mereka paham betul aku begitu menyayangi barang pemberian ibuku yang hilang. Barang yang selalu menemani aku dalam kegiatan apapun. Dari berenang hingga lari. Barang yang selalu membuat aku ingat untuk pulang. Barang itu selalu membuatku merasa dekat dengan ibu. Barang ini memberikan suara konsisten menyerupai detak jantung yang aku asumsikan detak jantung ibu. Jika kamu sudah mendapatkan petunjuknya, silakan lanjut ke pos selanjutnya. Lanjut ke pos 3 ini aku belum nemuin clue-nya apa dan benda yang ditinggalin atau dicuri dari pelaku pembunuhan remaja ini itu apa, aku juga belum tahu. Ini salah satu monumen yang ada di museum ini sih guys. Tes. Apakah kamu siap membantu saya? Oke. Apa yang bisa aku bantu? Bantu saya mencari benda kesayangan saya. Benda itu saya gunakan dalam kegiatan saya sehari-hari. Benda itu selalu saya gunakan dan tidak pernah tertinggal. Ada baterainya atau tidak? Sepertinya iya. Bantu saya mencarinya. Selama kamu bisa menemukannya, aku tidak akan mengganggumu. Silakan lanjutkan perjalananmu. Kita lanjut. Cip. Mana ya? Gimana kalau kita matiin aja speakernya? Boleh gak? Mati. Dadah. Astagfirullahaladzim. Ini next benerannya lurus ke sana ya. Pengalaman pertama banget uji nyali malam-malam, apalagi ke kuburan ya, nggak pernah banget, biasanya cuma lewat aja. Ini benar-benar menyelusuri jalan-jalannya, tapi yang uniknya adalah kuburannya bagus banget ternyata.
karena bukan kayak kuburan pada umumnya aja gitu, kayak tinggi-tinggi, besar-besar, terus kayak patung-patungnya juga bagus-bagus banget. Jadi tadi sambil uji nyali, sambil memecahkan masalah, juga sambil ketakutannya juga ada banget, apalagi ada suara-suara nangis-nangis yang ternyata itu speaker. Tapi aku matiin tadi. Sorry. Kalau awal-awal mungkin vibes-nya masih karena deket sama jalanan ya, jadi kayak masih biasa. Tapi pas sudah di bagian belakang sana, itu wah beda banget. Saya kebalikan mas. Awal-awal gugup. Pas mau masuk, pertama seru. Pas sudah disuruh lepas, gugup. Waduh, gimana nih? Oh malah pas di pertengahan malah aman? Wah malah pas justru mas, aku pas di tengah udah semangat, udah kayak oke, udah in the zone. Itu kayak ada sosok hitam lari, aku nggak tahu itu sosok atau kru, aku kejar mas. Jadi lari. Semangat gara-gara ini nih, gara-gara ini jadi ngejar hantu nih. Di saat deg-degan, cuma tinggal di slet HP-nya hidup flashnya. Siapa itu? Itu. Ternyata dia penyelamat kita di malam ini. Oh my god, benar sekali. Kalau yang aku rasain sih pas di pos 3 tadi ya, itu pas aku lagi baca pesan dari arwahnya yang di dinding itu tadi aku agak merinding karena kayak ada sesuatu yang ngeliatin aku dari pohon gitu loh, kayak ada yang ngeliatin gitu loh. Cuman mungkin perasaanku aja ya, nggak tahu, nanti kita lihat video dari handphone Motorola G57 ini ya. Nah, buat performa handphone ini pas aku mulai nge-record dari awal gerbang masuk sampai terakhir itu mantep banget sih, karena dia satu nggak panas, dua nggak nge-lag. Kita tahu sendiri kan kalau handphone Android itu kebanyakan kalau udah kelamaan record itu bakal nge-lag dan udah patah-patah, dan ini pas aku coba itu udah lancar jaya sih. Jadi sebenarnya tempat ini tuh estetik banget gitu. Estetik tuh karena emang kalau bicara cemetery atau kuburan itu di sini dirancang dengan sangat estetik gitu, indah gitu. Jadi bukan seperti cuman nisan-nisan aja gitu, beda karena memang ini kuburan udah lama dan punya banyak arsitektur khusus, mungkin gayanya juga gaya Belanda. Jadi sebenarnya tempatnya estetik, cuman malam ini karena semua lampu dimatiin dan kita punya misi untuk menebak berbagai macam tugas yang ada di sini dan harus berjalan dari satu pos ke pos lain, lumayan mencekam juga karena kan gelap ya. Jadi terus kita harus jalan nyari posnya, itu juga lumayan deg-degan karena harus nyari bendera-benderanya. Ditambah lagi ada ambience-nya yang lumayan bikin merinding juga karena ada suara-suara yang kadang-kadang kita nggak nyangka, kok kedengaran suara ini ya? Apa ya ini? Karena itu kan sebenarnya cyber dari diri kita sendiri gitu ya, untuk bilang ke otak kita bahwa ini serem atau emang ini sesuatu yang mau kita enjoy. Tapi sebenarnya ya merinding juga gitu, sampai dengan bau-bauan gitu. Jadi waktu kita jalan itu semua indera mungkin teraktivasi, dari mulai pandangan atau penglihatan, terus kulit gitu ya, sampai juga mungkin bau-bauan. Nah itu semua yang bikin serem dan merinding. Untuk menyelesaikan 4 pos ini lumayan challenging, mencari arahnya sampai dengan selesai, terus harus konsentrasi juga. Ini tugasnya apa ya? Aku sebenarnya lagi deg-degan tapi aku harus menyelesaikan atau menemukan jawaban yang diminta. Nah itu butuh lumayan mental juga sih gitu. Oke, sekarang mari kita panggilkan kakak yang menggambar sosok Pedia. Tepuk tangan buat kakak deh. Jadi kalau di teori logika mistika, jiwa yang tersesat itu kayak jadi sasaran empuk energi negatif gitu. Makanya kalau ada orang bilang jangan, apapun masalahnya jangan menyerah nih, jangan sampai mengakhiri hidup, nanti di sononya nggak bisa kemana-mana kayak gitu. Karena dari yang sering kita temui ya jadi sasaran empuk kayak gitu, ditempeli macam-macam. Ya kalau ketemunya yang energi negatif doang. Kalau ketemu orang yang punya niat jahat atau praktisi yang punya ilmu hitam lah katakanlah, ya bisa jadi jadi material kayak santet dan sebagainya. Di bawah energi udah lama, biasanya kan dia jejaknya itu tambah kelihatan, tambah bisa dirasakan kayak gitu.
makin berasa. Sebenarnya nggak usah inilah, ya maaf kata ya nggak usah orang meninggal, orang yang masih hidup kan punya ini residual energi juga. Jadi kita di sini nih, kemudian kita pindah, nanti ada orang datang ke sini yang masih kerasa. Misal di kursinya masih anget, masih ada apa ya, ya kayak hawa-hawa manusianya kayak gitu. Yang pertama, nggak usah mudah tersugesti. Kadang sugesti kita itu yang jadi kayak pancingan kayak gitu, kayak ada ikan, ke sugesti ini apa nih, kayak penasaran apa-apa, kepancing kayak gitu. Kemudian yang kedua, energi itu kan bisa terbentuk dari pikiran katanya ya. Jadi pikiran kita yang dikuatkan kayak gitu. Kalau mau pakai jalan keyakinan bisa, pakai macam-macam kayak itu. Nggak harus pakai hal-hal yang metafisik kayak gitu. Metafisik juga nggak semua apa ya, nggak semua menuntun ke sesuatu yang benar, banyak belokannya kayak gitu. Oke, dengan ini kita tutup acaranya ya Kak Ijay. Terima kasih buat Motorola, terima kasih juga buat DMS Plus, KKD. Terima kasih buat keberanian kakak-kakak media dan call yang sudah sampai di sini. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Ini waktu ngeditnya 3 hari ya Kak? 3 hari, terus udah gitu jangan lupa dikasih tahu jawabannya apa. Oke. Terima kasih, sampai Yeay. ketemu. Terima kasih.